Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sama-sama panjatkan atas limpah rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, sehingga kesempatan ini kita dapat mengikuti zikir jalan online pada kesempatan subuh hari ini. Semoga apa yang kita imani amalkan mendapatkan limpah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingan petunjuk sifatnya yang kita harapkan moga-moga kita dapat mengikuti mentaatinya secara zahir dan batin. Amin. Alhamdulillah, bersyukurillah bahwa pagi ini satu suasana yang sangat indah, ya. Sangat nyaman, sangat bahagia sekali bahwa tidak semua yang dapat mengikuti, tidak semua dapat ya melaksanakannya. Berarti satu kebahagiaan yang mereka tinggalkan dan mereka lupakan yang mereka tidak ikuti. Itulah salah satu yang diingatkan Allah. Satu kerugian seseorang itu adalah melalaikan ya daripada zikir itu sendiri. Karena itu merupakan syarat mutlak ya bahwa perjumpaan Allah dengan hambanya adalah dengan memperbanyak zikir. Jadi zikir ini dalam keadaan duduk, berdiri, berbaring, bahkan di dalam halqah yang paling diutamakan itu. Karena halqah itu adalah ridha min riyadil jannah. Ya, surga di antara kebun di antara kebun-kebun surga. Berarti kita meninggalkan sebuah kebahagiaan, sebuah kesenangan di situ. Kebun surga itu rebutan orang mau nyampe di kalau ada apa namanya rawdah itu rebutan antrinya berjam-jam, kan? Jamaah yang tidak umrah pasti paham itu. Itu baru tempatnya. Belum bagaimana mengamalkan, mengilmukan supaya kita bisa tercapai. Riyadhah miradul jannah itu kebun di antara itu halqah itu sebenarnya ya. Itu namun itulah awal mula dilakukan daripada pelaksanaan zikir jahar itu di situ. Yaitu antara baiti wal mimbar, antara rumahku dan mimbar adalah kebun di antara musola. Di situlah Nabi melakukannya. Paling dulu ada ya pada zaman Raja Suud itu dihentikan zikir-zikir yang sekarang seperti ini. Nah, itu makanya kita zikir di Masjid Humamah mereka nggak ada orang yang menyalahkan. Ya, soal mereka menanggapi sisa hal yang wajar, di mana saja sama saja. Ada yang sedangkan kalau memang itu merupakan suatu perbuatan yang salah, ya, nggak aman kita nggak boleh balik itu, nggak boleh pulang. Seperti itu sebenarnya. Tapi kan ya tidak ada satu kemampuan mereka untuk itu kan nggak boleh. Bahaya soalnya kita tahu bahwa hal-hal seperti itu sudah tidak dilakukan. Tapi kan orang tidak semua orang mengerti, tidak orang mendalami tentang terkait tentang zikir-zikir ini. Kan dalam sebuah hadis qudsi disebutkan tiada satu kaum duduk seraya berzikir kepada Allah, melainkan orang berzikir itu dikitari oleh para malaikat. Mereka orang berzikir itu diberikan ketenangan di dalamnya. Allah menjaminkan dia sakinah yang dibawa. Bahkan Allah menyebutkan zakarallahu fima indah. Allah mengagumi orang-orang yang berzikir. Bayangkanlah sebenarnya apa hendak kita melakukan sesuatu hal yang luar biasa, hendak sesuatu yang Allah membuat Allah itu kagum. Ya, nah itulah itu sebenarnya. Makanya untuk mempermudah dalam segala urusan itu, bagaimana cara mengagumkan Allah sebenarnya. Kalau Allah sudah kagum sebenarnya segala sesuatu itu akan jadi mudah dalam semua urusan, ya dalam urusan dunia lebih-lebih dari urusan akhirat. Itulah yang orang yang dijamin, orang yang dikatakan menyatakillah ya ja'alahu muhraja wa yarzuquhu min haitsu. Itulah sebenarnya daripada bentuk takwaan yang sebenarnya itu membuat Allah kagum terhadap
apa yang kita imani, kita amalkan. Ya terutama zikir, karena zikir ini punya keistimewaan yang luar biasa sebenarnya ya. Dan insya Allah kita akan meranjak nanti pada hari Selasa ya, dari pagi dini hari dari Lombok ke Jakarta, Jakarta ke Singkawang ya. Bagi jemaah kita yang dekat dengan Singkawang atau ada waktu di situ, silakan merapat di sana. Biar kita agak ramai, lebih gemuruh, kita mengumandangkan zikir di situ. Ya sebagai syiar kita dalam perguruan atau wadah tarekat Naksabandiyah, silakan supaya kita dapat bermuajah, bertemu bantu kan juga ada pembaruan beberapa hari di situ ya. Itu kesempatan jamaah yang ada di Kalbar ya khususnya ya. Tapi bagi mereka yang punya hati yang lembut, hati yang yang bergembira, ya hati yang mendapatkan keistimewaan, hati yang dapat diberi satu yang lebih utama dari sisi Allah ya. Bagi mereka orang-orang yang selalu berzikir dekat dengan Allah, dekat dengan mursyid, dekat dengan para nabi dan para Allah. Itu sebenarnya nanti kita jelaskan lebih detailnya terkait tentang ilmu kita, amal kita ini sebagai sebuah yaitu jaminannya, sebagai satu syarat mutlak jalan kita untuk sampai kepada iqorobih ya. Jadi tidak sekedar hanya ikut-ikut begitu aja tanpa ada rekomendasi dulu. Karena kita ini ada bimbingan ya, bimbingan itu ada batasannya di situ ya. Tidak bisa yang bisa nyampaikan dia bimbingan itu ke Rabbani aja mursyid, tidak bisa padahal mursyid itu estafetnya. Itu lihat ada estafetnya sampai ke Rabbani tidak bisa ya. Jangan punya pemahaman yang salah terkait itu. Dianggap syafaatnya dari itu ya, tapi estafetnya ada enggak? Dia terhubung dia dari apa yang dia ilmukan. Kalau enggak, ya mandek di situ nanti ya. Beratnya di situ nanti ya. Lihat bukti-bukti jamaah melihat secara kenyataan bagaimana prosesi jamaah kita ketika mengalami nazak. Nah, enggak beda-beda kan? Nah, itulah bagi mereka yang betul-betul mengikuti dan yang tidak betul-betul tidak, dan juga orang-orang yang tidak mengikutinya. Pasti ada beda di situ ya. Itu sebagai satu artinya satu bukti ya, satu penjelasan yang real, yang nyata. Daripada saya jelaskan, saya belum tentu nanti bisa menerima dan tidak ya silakan kan begitu ya. Penting saya jelaskan sebagaimana yang sebenarnya daripada bagaimana tentang keilmuan ya. Itu kalau dalam bahasa orang syariat bahwa ilmunya sudah ya sambung dia ya. Tidak putus dia, tidak mengkatik dia, itu bahaya. Hadis saja kalau dia tidak sambung, dia sanadnya terputus, itu tidak sahih dia, dianggap dia itu lemah atau batal gitu ya. Itu hadis itu baru hadis. Itu apalagi tentang ilmu ini, kalau itu sanadnya tidak sampai ke Rasul, berarti itu diragukan ya. Silakan ya tinggal ya jamaah yang lebih presisi, lebih cermat di situ, yang memilih memperhatikan di situ yang mana yang patut diikuti dan mana yang tidak ya. Mungkin itu saja yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.